Nilai satu yaitu peredaran kue logam yang akan menghasilkan kejadian pada sisi gambar dan kesehatan. Yang contoh dari nilai probabilitas nol yaitu ketika pelemparan bola dadu yang diharapkan akan maju. Karena pada standarnya dadu itu hanya bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mendapatkan nilai ini yaitu hasil yang mustahil. Itu yang disebut kayak probabilitas nol. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan probabilitas atau peluang. Pertama yaitu percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen adalah suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian. Yang kedua yaitu hasil atau outcome. Hasil atau outcome adalah hasil akhir dari sebuah percobaan. Contohnya percobaan pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B yang akan menghasilkan antara tim A menang, tim B kalah atau seri. Karena peristiwa atau event adalah suatu kumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi dalam suatu tempat atau kegiatan. Contohnya tadi percobaan terhadap sepak bola antara tim A dan tim B yang akan menghasilkan antara tim A menang, tim B kalah atau seri dan akan menghasilkan peristiwa. Contohnya seperti tim A menang. Jadi cukup saja yang saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Alfian dari kelas 02 SAK 001. Saya di sini akan menjelaskan terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua adalah pendekatan relatif, dan terakhir adalah pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Yang kedua, pendekatan relatif. Besar probabilitas suatu peristiwa bergantung dengan berapa banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya, probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Contoh, dalam kegiatan perdagangan saham di Isaac Newton ada transaksi 3 juta yang terdiri dari 2.455.000 transaksi dari penjualan, sisanya 545.000 adalah transaksi pembelian saham tersebut. Peristiwa ini merupakan aksi dari profit taking, maka probabilitas penjualan sebagai berikut: 2.445.000 dibagi 3 juta sama dengan hasilnya 0,82. Kemudian nilai dari probabilitas pembelian adalah sebagai berikut: 545.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,18. Dan yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif artinya adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi, di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Artinya, penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Sebagai contoh, seperti kasus berikut ini. A. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia akan mengalami krisis moneter, meskipun dasar fondasi ekonomi cukup kuat. Dan yang kedua, B. Ariel dan Bunga akan memperoleh nilai D dalam mata kuliah statistik deskriptif. Berdasarkan 2 contoh di atas, maka bisa disimpulkan bahwa penilaian berdasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan kasus tersebut di atas. Ruang sampel dikatakan sebagai ruang sampel, yaitu suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa. Sebagai contoh, yang pertama ada pelemparan mata uang. Pelemparan satu mata uang, jika satu mata uang logam, mata uang dilemparkan, maka terjadi 2 kemungkinan hasil yang muncul adalah keluar sisi gambar atau keluar
Dari sisi angka dapat disimpulkan bahwa ruang sampel ada dua, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Yang kedua, pelemparan dadu. Untuk semua sisi yang mungkin muncul pada pelemparan dadu akan masuk pada ruang sampel, tetapi bisa dilakukan untuk sub ruang sampel, yaitu jika ingin dibedakan baik dadu dengan sisi genap maupun dadu dengan sisi ganjil. Asas-asas menghitung probabilitas. Apabila probabilitas yang terjadi adalah A atau menyebutnya sebagai probabilitas suatu kejadian A, maka dirumuskan menjadi P sampai, yaitu peluang atau probabilitas, A kejadian A, N banyaknya kejadian A, M jumlah seluruh kejadian. Rumusnya yaitu P dalam kurung A sama dengan N dibagi M. Manfaat probabilitas dalam penelitian. Probabilitas mempunyai manfaat dan kegunaan dalam lingkungan sehari-hari, di mana akan membantu dalam pengambilan keputusan dan meramalkan kejadian atau peristiwa yang mungkin akan terjadi. Probabilitas sendiri sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian. Adapun fungsi dari probabilitas adalah yang pertama, yaitu probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Artinya bahwa tidak ada keputusan yang telah pasti. Apabila kehidupan di masa yang akan datang tidak akan ada yang mengetahui. Di samping itu, informasi tidak bisa sempurna. Yang kedua, probabilitas menjadi sangat tepat dan dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Yang ketiga, probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasinya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.